Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, konnichiwa. Izinkan saya Gus Bukhari mewakili kelompok satu untuk menyampaikan presentasi. Kelompok satu itu terdiri dari Hakim Sang, Yasin Sang, Nafian Sang, Helmi Sang, saya sendiri dan Teddy Sang. Tapi sampai dengan detik ini video saya buat, Nafian Sang dan Helmi Sang belum masuk dalam grup. Jadi di sini eh, tugas presentasi bahasa dan faktor luar bahasa itu kelompoknya terdiri dari Febrian Syah Hakim Sang, Yasin Sarifuddin Sang, saya sendiri dan Teddy Kristiawan Sang. Oke, eh, kita masuk materi eh, bahasa dan faktor luar bahasa. Kita kembali terlebih dahulu, apakah yang dimaksud dengan bahasa? Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrter yang digunakan oleh para kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri sendiri. Ini mengutip pada bukunya Joko Kensono tahun 82 yang diterbitkan oleh Krida Laksana. Kemudian bahasa itu sendiri menjadi objek linguistik mikro yang merupakan mempelajari struktur intern bahasa atau sosok bahasa itu sendiri. Sedangkan untuk kajian linguistik makro, itu bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor luar bahasa. Nah, ini kita akan fokus untuk faktor luar bahasanya ya, karena tugasnya seperti itu. Faktor luar bahasa adalah tidak lain daripada segala hal yang berkaitan dengan kegiatan manusia di dalam masyarakat. Entah itu kegiatan sosial, eh, dan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ini apa saja di dalamnya? Faktor luar bahasa itu terdiri dari ada 5 hal. Yang pertama masyarakat bahasa, yang kemudian variasi dan status sosial bahasa, penggunaan bahasa, kontak bahasa, dan 5 eh, bahasa dan budaya. Kita masuk yang pertama, masyarakat bahasa. Masyarakat bahasa biasanya diartikan sebagai kelompok orang dalam jumlah yang banyaknya relatif, biasanya merasa sebangsa, seketurunan, atau mempunyai kepentingan yang sama, atau menggunakan bahasa yang sama. Ini bisa kita contohkan misalnya kelompok masyarakat bahasa Sunda. Mereka tinggal di daerah Jawa Barat, Sunda, atau di Jawa Tengah, bagian barat, sebagian kecil ya. Ini mereka menyebutnya sebagai masyarakat bahasa Sunda. Atau kita lebih luas lagi, karena Indonesia negara luas, mempunyai bahasa yang bermacam-macam, tapi menggunakan bahasa Indonesia. Kita bisa menyebutkan sebagai masyarakat bahasa Indonesia, entah dari ujung Aceh, dari ujung Sabang sampai ujung Merauke. Kemudian yang lebih multinasional lagi itu bahasa Inggris. Karena penggunaan bahasa Inggris ini tidak hanya di Eropa, tidak hanya di Inggris saja, tapi di kebanyakan hampir seluruh Eropa, ada Amerika dan Australia. Bahkan di seluruh dunia pun eh, sebagian besar menggunakan bahasa Inggris. Sehingga masyarakat bahasa Inggris ini cakupannya sangat luas dan eh, tidak terbatas. Oke. Nah, misalnya untuk masyarakat bahasa Inggris ini yang menyebabkan timbulnya ada Inggris ada Inggris Amerika gitu. Kemudian ada juga ini untuk Asia Tenggara itu Inggris Singapura gitu juga mulai muncul seperti itu. Kemudian yang kedua, variasi dan status sosial bahasa. Variasi bahasa tinggi dan variasi bahasa rendah. Ini biasanya disesuaikan dengan penutur ya. Eh, Anggota masyarakat penutur bahasa itu sangat beragam dan bahasa itu sendiri digunakan dalam keperluan yang beragam pula. Makanya ini ada yang disebut variasi bahasa tinggi dan variasi bahasa rendah. Contoh penggunaan variasi bahasa tinggi adalah digunakan untuk situasi resmi, misalnya pidato kenegaraan, undang-undang, peraturan perundang-undangan atau hukum suatu negara, kemudian bahasa pengantar pendidikan, khotbah, kemudian surat menyurat resmi, dan buku-buku pelajaran.
Kemudian juga ada seperti makalah, tesis, skripsi, dan sebagainya juga menggunakan bahasa resmi. Sedangkan bahasa tidak formal atau bahasa rendah itu yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk percakapan di jalanan, di keluarga, di warung, dan situasi-situasi yang tidak resmi. Ini disebut dengan bahasa T dan bahasa R. Yang ketiga, penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa menurut Hames disimpulkan sebagai makna speaking yang terdiri dari setting and scan, yaitu tempat dan waktu terjadinya percakapan, kemudian partisipan, orang-orang yang terlibat dalam percakapan sendiri, ends, maksud dan hasil percakapannya, axquen, bentuk isi percakapan. Ini bisa ada dua macam ya. Maksud dan percakapannya itu contohnya eh, yang bisa dibentuk percakapan, bentuk percakapan, dan ada juga yang bentuk kalimat sebagai isi sebuah percakapan. Kemudian key yaitu merujuk pada cara atau semangat dalam melaksanakan percakapan. Keenam, instrumentalitis yaitu menunjuk pada jalur percakapan, apakah menggunakan lisan atau bukan. Tujuh, norm atau norma pelaku peserta percakapan. Delapan adalah genres, kategori atau ragam bahasa yang digunakan. Sehingga disimpulkan oleh Delhemes, diakronimkan menjadi speaking namanya. Oke. Kemudian kontak bahasa. Kontak bahasa adalah di mana para anggotanya dapat menerima kedatangan anggota dari masyarakat lain, baik dari satu atau lebih dari satu masyarakat. Ini misalnya masyarakat Jawa atau masyarakat Kalimantan, di Kalimantan sendiri yang kebanyakan suku Dayak menggunakan bahasa Dayak, kedatangan masyarakat orang Jawa karena adanya imigrasi, eh, bercampurlah di situ antara bahasa Jawa dengan bahasa Dayak. Atau zaman penjajahan dahulu, Indonesia dijajah oleh Belanda, masyarakat Indonesia, lokal Indonesia, kedatangan dari kelompok Belanda, bahasa Belanda, sehingga terjadi percampuran bahasa di situ yang menimbulkan ada orang yang mempunyai kemampuan bilingualisme dan multilingualisme. Ya, ini akan menimbulkan kasus terjadinya interferensi, integrasi, alih kode, dan campur kode dalam linguistik bahasa itu tersendiri. Nah, menurut Uriel Wenrich, eh, orang yang punya kemampuan bahasa bilingual adalah orang yang mampu menggunakan atau menggunakan dua bahasa secara bergantian. Tapi menurut Ender Hagen, tahun 1966, mengartikan sebagai kemampuan seorang untuk menghasilkan tuturan yang lengkap dan bermakna dalam bahasa lain, yang bukan bahasa ibunya. Nah, kefasihan seorang ini juga tergantung dari kesempatan dalam menggunakan bahasa tersebut. Misalnya kita bisa berbahasa Inggris, tapi karena tidak ada kesempatan, maka lama-kelamaan akan hilang sendiri. Kemudian yang kelima, bahasa dan budaya. Menurut Edward Sapir dan Benjamin Lehoff menyatakan bahwasanya bahasa mempengaruhi budaya. Itu yang disebut teori Sapir-Whorf. Tetapi eh, hipotesis ini banyak yang menentang ya, karena mereka berpendapat kebalikannya, bahwasanya budaya mempengaruhi bahasa. Misalnya, eh, misalnya negara Eropa, mereka tidak mengenal tidak adanya budaya makan nasi, tidak ada padi, tidak ada gabah, tidak ada beras, karena mereka
secara budaya mereka makannya konsumsi gandum dan sebagainya, itu mereka tidak mengenal istilah kosakata yang berhubungan dengan padi, gabah, beras, atau nasi. Mereka hanya menyebutnya satu kata, yaitu rice. Begitu juga di Indonesia, karena tidak ada salju, itu menyerap dari bahasa Arab, kata salju tersebut, yang merujuk pada gundukan es alam yang diakibatkan oleh musim dingin. Nah, bahasa dan budaya ini menyebabkan akan menimbulkan kosakata. Kosakata itu misalnya dalam Kamus Inggris Webster itu terdapat lebih dari 600.000 kosakata, sedangkan dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia itu sendiri kurang tidak lebih dari 60.000 kosakata. Sehingga apa budaya suatu bangsa mempengaruhi bahasa. Tapi di sini teori Sapirsov menyatakan sebaliknya. Mungkin dari kelompok satu itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Domo arigatou gozaimashita. Sama des.